Halo Sobat Kelana, baik lagi di Bincang Departemen Teknik Open House 2022 sama gue Zarvan dari Fakultas Teknik Angkatan 2021. Nah, di sini gue bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber ya dari departemen yang paling desain. Nah, teman-teman udah penasaran kan? Yuk kita langsung panggil aja narasumbernya, disimak ya. Halo Kak, boleh sekarang kenalan dulu nih Kak, terus jelasin kalau jaket warna marun itu artinya apa? Halo semuanya, nama gue Danita Austin Halim dan jaket marun ini dari Departemen Arsitektur. Salam kenal Kak Austin. Nah, sekarang kita langsung masuk ke segmen mitos atau fakta. Nah, yang pertama, mitos atau fakta, kalau mahasiswa arsitektur itu jarang tidur karena tugas-tugasnya. Menurut gue sih setengah mitos setengah fakta ya. Itu semua tergantung dari kalian masing-masing. Itu bakal jadi mitos kalau misalkan kalian adalah orang yang bakal nyicil dan tidak deadlineer. Artinya kalau misalkan ada tugas yang langsung kalian kerjain. Tapi itu bisa jadi fakta kalau misalkan kalian suka keteteran tugas. Artinya kalau misalnya dikasih ya udah kalian tinggalin aja, tunggu deadline baru dikerjain. Oh, berarti begadangnya itu tergantung dengan time management orang masing-masing ya Kak? Bener banget. Nah, pertanyaan kedua, mitos atau fakta kalau mahasiswa arsitektur itu harus jago gambar? Menurut gue tuh mitos banget sih. Gue dan teman-teman gue itu ada beberapa yang bahkan dari latar belakang yang gak bisa gambar sama sekali. Tapi karena seiring dengan pengalaman dari studio dan mata kuliah yang ada di arsitektur, pada akhirnya keahlian menggambar itu terdevelop dalam diri masing-masing. Jadi pada akhirnya nanti ketika kalian lulus dari arsitektur UI, ya kalian akan jago gambar sih. Oh, berarti lebih ke bisa karena terbiasa gitu ya Kak? Bener banget. Nah, untuk yang ketiga, mitos atau fakta, mayoritas mahasiswa arsitektur itu perempuan? Kalau berdasarkan dari 5 tahun terakhir, gue bisa bilang itu fakta sih. Banyak banget dari angkatan-angkatan dari yang 5 tahun sebelumnya itu yang lebih banyak malah perempuan dibanding laki-laki. Meskipun stereotip arsitek adalah laki-laki, tapi mahasiswa arsitektur di UI kebanyakan perempuan loh. Oke, thank you Kak buat sesi mitos atau faktanya. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya Kak. Oke Kak, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih detail tentang Departemen Arsitektur. Udah siap ya Kak? Siap dong. Nah, yang pertama, pandangan orang sama Departemen Arsitektur tuh gimana sih Kak? Terus, menurut Kakak sendiri gimana? Mungkin dari diri gue sendiri, pandangan orang lain ya, menurut gue tentang Departemen Arsitektur adalah orang-orang yang istilahnya no life. Apa tuh no life? Maksudnya adalah karena saking seringnya begadang untuk kerjain tugas, ya mereka kesehariannya ngerjain tugas aja, bangun tidur, nugas, bangun tidur, nugas, bangun tidur, nugas. Tapi menurut gue sendiri sih, banyak juga kok teman-teman gue malah yang gak ada yang nugas sama sekali. Jadi ya work-life balance lah ya menurut gue. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, kenapa kakak pilih jurusan ini? Terus sesuai ekspektasi atau enggak? Atau malah nyesel? Kalau misalnya ditanya kenapa milih jurusan ini sih sebenarnya karena iseng, tapi lama-lama jadi jatuh cinta sih sama Departemen Arsitektur. Itu mungkin menjawab nyesel atau nggak nyesel ya? Ya jawabannya ya pasti nggak nyesel. Karena pada akhirnya gue menyadari bahwa arsitektur memberikan gue banyak ilmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dinilai sama orang-orang itu adalah hal-hal trivial. Tapi di arsitektur itu juga mengajarkan gimana caranya untuk critical thinking dan critical problem solving. Nah terus, mata kuliah yang kakak paling suka sama yang kakak paling gak suka, terus bisa jelasin gak Kak alasannya kenapa? Kalau misalnya mata kuliah sih menurut gue semua mata kuliah pilihan tuh seru-seru ya. Apalagi mata kuliah pilihan keseharian dan arsitektur. Itu kita melihat arsitektur berdasarkan keseharian manusianya. Mungkin yang gue bisa bilang mata kuliah yang kurang gue suka adalah teknologi bangunan. Itu mungkin alasannya personal kali ya, karena dari gue sendiri sih nggak jago-jago amat fisika sama matematikanya. Jadi ya mungkin gue agak lacking sih di teknologi dan bangunan. Nah terus, peluang karir dan ranah kerja di Departemen Arsitektur itu apa aja sih Kak? Wah, menurut gue sih kalau misalnya untuk peluang kerja di arsitektur UI itu cukup luas ya. Banyak banget kok alumni-alumni arsitektur UI yang kalau udah lulus itu bahkan gak jadi arsitek. Ada tuh satu kakak tingkat yang gue kenal, dia bahkan jadi set designer. Ada juga dia jadi UI UX design. Karena menurut gue sendiri arsitektur di UI itu sangat-sangat unik, dimana semester pertama kita nggak diajarin tentang arsitektur, tapi
diajarin dulu tentang seninya. Jadi menurut gue jadi multiple skills ya kalau misalnya masuk arsitektur. Nah terus di arsitektur kan ada matkul studio. Matkul studio itu apa sih Kak? Sama bedanya tiap semester itu apa? Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, kalau misalnya di arsitektur itu ada satu mata kuliah khusus namanya mata kuliah studio. Dimana studio itu istilahnya adalah sebuah ruangan besar di mana kalian akan mengerjakan dan menghabiskan waktu-waktu kalian di situ untuk mengerjakan perancangan. Nah, untuk perbedaan setiap studio itu tergantung dari tema-tema yang akan diberikan oleh kurikulum. Nah, dari setiap studio itu memiliki jenjang yang berbeda dan juga memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda juga. Nah, lingkungan perkuliahan dan pertemanan di Departemen Arsitektur tuh gimana sih Kak? Wah, menurut gue asik-asik banget ya kalau misalnya kalian berkuliah dan berteman di arsitektur UI. Pertama, yang gak bisa dipungkiri ketika kalian masuk ke UI adalah relasinya sih pasti. Yang kedua, menurut gue teman-teman di UI dan arsitektur UI itu asik banget kok karena kita solid kalau misalkan lagi ngerjain tugas tentunya. Nah, terus Kakak ada pesan buat teman-teman yang masuk ke Departemen Arsitektur nggak? Pesan dari gue sih kalau misalkan kalian masih yang mau masuk arsitektur, jangan hesitant sih, karena mungkin beberapa stereotip adalah kalau misalnya jadi arsitektur itu harus bisa jago gambar atau enggak harus punya kenalan yang bapak atau mamanya harus arsitek juga. Menurut gue tuh hoax banget. Banyak juga kok kakak tingkat kalian yang udah lulus sekarang itu bisa jadi arsitek tanpa ada jalur apapun dan itu berdasarkan dari kemampuan diri sendiri. Jadi menurut gue sih jangan takut ya kalau misalkan kalian memang suka. Oke Kak, thank you buat insight-nya Kak Austin. Semoga sukses selalu. Sampai jumpa lagi. Thank you. Itu dia guys, sesi ngobrol-ngobrol bareng narasumber yang super keren, yaitu Kak Austin. Masih banyak lagi video bareng narasumber dari departemen-departemen lain yang gak kalah keren di Fakultas Teknik. Jangan lupa nantikan video selanjutnya di Teknik Open House 2022. See you guys!